Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Akbar di mata pelajaran Matematika kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai uh, fungsi kuadrat. Kali ini untuk pertemuan di kesempatan ini kita akan membahas mengenai membuat grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat grafik. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai membuat grafik fungsi kuadrat ya, tapi dengan menggunakan tabel. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah grafik fungsi kuadrat tapi menggunakan sifat dari sebuah grafik. Nah, bagaimanakah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk membuat grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian menemukan sebuah fungsi fx, ax kuadrat plus bx plus c, dan kalian ingin membuat sebuah grafik dengan langkah-langkahnya, menggunakan suatu sifat dari sebuah grafik, maka ada 6 langkah yang harus kalian lalui. Dan ini harus diurutkan, tidak boleh terbalik-balik ataupun kehilangan salah satu dari tahap ini. Seperti itu ya. Nah, tahap yang pertama, kita harus menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X, yaitu X, 0. Atau kalian dapat membuat Y sama dengan 0, sehingga terbentuklah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pada tahap pertama ini, kita ingin mencari titik X, 0. Nah, untuk membuat X, 0 ini, nanti kita harus membuat Y-nya itu sama dengan 0. Nah, langkah pertama, clue-nya adalah itu. Untuk yang langkah kedua, menentukan titik potong grafik fungsi dari sumbu Y, yaitu 0, Y, atau kita dapat membuat X sama dengan 0. Untuk yang kedua ini, kita nanti akan mencari titik koordinat 0, Y. Nah, berarti kita harus membuat X-nya itu sama dengan 0. Kalau langkah pertama, Y-nya harus dibuat Y sama dengan 0. Langkah kedua, kita harus buat X-nya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, kita harus menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan min P per 2A. Ini rumusnya anak-anak untuk sumbu simetri. Kemudian tahap yang keempat, kita menentukan nilai maksimum atau minimum dengan rumus Y sama dengan min D per 4A, di mana D ini adalah sebuah diskriminan. Kemudian tahap yang kelima, kita menentukan titik balik dari maksimum atau minimum X, Y yang diperoleh dari tahap 3 dan 4. Nah, setelah tahap 1 sampai 5 kalian sudah selesai, tahap yang keenam adalah kita tinggal mensketsa grafiknya. Nah, untuk mempermudah dan juga memperjelas dari tahapan-tahapan untuk membuat grafik dengan menggunakan sifat dari suatu grafik, kita lihat ke contoh saja untuk memperjelasnya. Nah, contohnya, gambarlah sebuah grafik dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 6, di mana X itu elemen dari bilangan real. Nah, ini kalian tidak perlu dilihat, tidak apa-apa anak-anak. Kalian tinggal melihat sampai sini saja. Ini diabaikan tidak apa-apa. Nah, jawab. Kita tadi punya rumus fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6, di mana A-nya adalah sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 6. Ini bisa mencarinya ya anak-anak ya. Karena kita selalu membahas mencari A, B, dan C-nya, jadi saya anggap kalian sudah sangat mahir untuk mencarinya. Nah, sekarang langkah yang pertama, kita mencari titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu kita mencari titik koordinat X, 0, berarti nanti kita harus mengubah Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan dulu aja rumus fungsi kuadratnya, dan Y-nya, Y ini harus kita ganti 0. Berarti 0 sama dengan 2X kuadrat plus 4X kurangi 6. Atau boleh kita balik 0-nya ini di belakang. Seperti ini. 2X kuadrat plus 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat
pemfaktoran, sehingga faktor dari 2x kuadrat plus 4x min 6 itu menjadi 2x min 2 dikali x plus 3. Nah, bentuk ini bisa kalian peroleh dari pemfaktoran yang sudah pernah kita pelajari, atau bisa menggunakan rumus ABC, atau bisa menggunakan rumus melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi tergantung kalian nanti yang mudah menggunakan yang mana. Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan bagaimana kok bisa mendapatkan dua kolom ini ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita 2x min 2 dikali x plus 3 sama dengan 0 menjadi seperti ini. 2x min 2 sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu yang di sebelah kiri. 2x min 2 berarti kita buang dulu atau pindahkan dulu negatif 2 ke sebelah kanan menjadi 2x sama dengan 2. Kemudian kita pindahkan 2 yang menempel di x ini, berarti menjadi x sama dengan 2 per 2. Jadi x sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan yang di sebelah kanan. X plus 3 sama dengan 0. Plus 3 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi x sama dengan negatif 3. Nah, karena kita mendapatkan x-nya ada 2, x sama dengan 1, dan x sama dengan negatif 3, maka titik potong grafik dengan sumbu X itu ada 2, 1,0 dan negatif 3,0. Ini dapat dari mana? Kita buat koordinat ini dulu anak-anak. Kita buat dulu koordinat X, Y. Seperti ini. Nah, tadi kita ambil yang pertama ini dulu. X-nya adalah 1. Sedangkan Y-nya tadi kita misalkan sebagai 0. Berarti ini adalah 0. Seperti ini. Paham ya? Untuk yang X min 3 sama. X-nya tadi adalah negatif 3, kita masukkan. Dan Y-nya tadi 0. 0 dapat dari Y sama dengan 0. Nah, paham ya anak-anak ya? Kemudian langkah yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu 0,Y. Kita mencari titik koordinat 0,y. Berarti kalau kita mencari 0,y, kita harus mengubah x menjadi sama dengan 0. Kita tulis dulu grafik fungsinya. Kemudian karena x-nya diganti dengan 0, maka menjadi seperti ini. 2 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurangi 6. Maka y sama dengan 0 tambah 0 dikurangi 6. Y-nya sama dengan negatif 6. Nah, jadi titik potong grafik dengan sumbu y karena itu adalah 0, negatif 6. Dapat dari mana? Sama tadi kita punya x, y. Nah, x-nya tadi adalah kita ganti 0, berarti kita tuliskan 0. Kemudian z-nya adalah negatif 6. Kita masukkan negatif 6. Ya, sepertinya ada suara anak kucing ya. Jadi maklum saja. Kemudian kita sudah mendapatkan langkah 2, mendapatkan titik koordinatnya 0, negatif 6. Langkah yang ketiga, kita cari sumbu simetri. Nah, kita tadi punya sebuah fungsi 2x kuadrat plus 4x min 6, di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 6. Kita tadi punya persamaan sumbu simetri, yaitu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Karena B-nya 4 dan A-nya adalah 2, tinggal kita masukkan saja menjadi X sama dengan min 4 per 2 dikali 2. Berarti menjadi X sama dengan negatif 4 per 4. Atau hasilnya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan negatif 1. Langkah yang keempat, kita mencari nilai minimum. Nah, anak-anak, untuk nilai minimum ini kok ini mengganggu ya kayaknya ya. Saya hapus dulu aja. Sebentar. Nah, sudah. Nah, tadi kan di langkah 4 kita mencari nilai minimum atau maksimum. Nah, bagaimana kok di sini hanya nilai minimum? Nah, untuk mengetahui apakah fungsi
sebuah fungsi itu nilai minimum atau maksimum, kalian lihat pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya dia itu adalah positif, pasti di sini adalah nilai minimum. Tapi kalau pangkat tertingginya negatif atau min 2e kuadrat gitu ya, maka di sini menjadi nilai maksimum. Seperti itu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, untuk rumusnya nilai minimum itu adalah Y sama dengan min D besar per 4A. Karena D besar itu menunjukkan sebuah diskriminan, kita bisa mengubah rumus D besar ini menjadi Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A, di mana B-nya adalah 4, A-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 6. Jadi seperti ini. Nah, langsung saja hasilnya adalah Y sama dengan negatif 8. Langkah yang kelima. Langkah kelima itu berkaitan dengan langkah 3 dan 4. Langkah 5 kita mencari titik balik minimum. Nah, kenapa minimum? Karena tadi pangkat tertingginya adalah positif ya, anak-anak ya. Nah, untuk langkah yang kelima, kita peroleh sumbu simetri X, yaitu X sama dengan negatif 1. Kita peroleh dari langkah ketiga. Kemudian kita peroleh nilai minimum Y sama dengan negatif 8. Kita peroleh dari langkah keempat. Nah, dari langkah 3 dan 4 ini kita peroleh titik baliknya, yaitu adalah X, Y-nya adalah negatif 1, negatif 8. Langkah yang keenam, kita tinggal membuat grafik Y sama dengan 2E kuadrat plus 4X min 6. Kita pertama-tama harus buat diagram kartesiusnya dulu. Setelah diagram kartesius telah terbuat, baru kita listkan semua koordinat-koordinat yang telah kita peroleh. Yang pertama tadi kita punya titik potong grafik sumbu X, yaitu titik koordinatnya 1,0 dan negatif 3,0. Kemudian kita punya titik potong grafik sumbu Y, yaitu 0, negatif 6. Dan yang terakhir kita tadi punya titik balik minimum negatif 1, negatif 8. Nah, sekarang kita masukkan semua titik koordinatnya satu persatu. Garis horizontal ini menunjukkan sumbu X dan garis vertikal ini menunjukkan sumbu Y ya. Kita masukkan dulu titik 1,0. Kita pertama berhenti di tengah-tengah sini di 0,0. Karena X-nya 1 positif, berarti kita pergi ke sebelah kanan satu langkah. Dan karena 0 itu tidak berjalan kemana-mana, maka titik koordinat itu berhenti di sini. Berarti di sini adalah 1,0. Kemudian negatif 3,0 bisa ya. Negatif 3,0 tidak perlu saya beritahu karena kemarin sudah kita bahas. Negatif 3,0. Kemudian 0, negatif 6 kita tempelkan. Negatif 1, negatif 8 kita juga tempelkan. Sudah. Setelah ini baru kita tarik garis dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Tapi harus beruntut. Berarti dari sini sebelah kiri negatif 3,0, terus baru negatif 1,8, 0,6, 1,0. Grafiknya menjadi seperti ini. Nah, lihat, yang disebut titik balik itu ada di sini anak-anak. Jadi setelah dia ke bawah, terus ke bawah, dia sudah capek. Akhirnya dia berbelok ke atas. Nah, belokannya ini disebut sebagai titik balik. Kenapa titik balik minimum? Karena gambarnya seperti mangkuk. Kemudian dia ada di paling bawah. Nah, ini disebut titik balik minimum. Biasanya kalau gambarnya itu pelengkuannya itu ada di bawah, itu biasanya fungsi kuadratnya itu positif. Nah, ini tadi kan fungsi kuadratnya Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 6. 2X kuadratnya atau pangkat tertingginya di positif. Nah, jadi gambarnya pasti terbuka ke atas atau pelengkuannya itu ada di bawah. Nah, jadi titik baliknya itu pasti minimum. Kalau seumpamanya nanti kalian ketemu dengan fungsi kuadrat yang pangkat tertingginya itu negatif, biasanya gambarnya itu seperti ini anak-anak. Nah, jadi pelengkuannya itu ada di atas, mereka terbuka ke bawah. Seperti ini. Nah, paham ya? Jadi untuk mencari untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat dari fungsi kuadrat mungkin cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita babak akhir sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.